warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sehat ya kabarnya ya? Baik-baik saja, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Farfisa Akbar. Saya di sini dari KSR PMI Unit IAIN Kudus. Tahu nggak apa sih terbentuknya palang merah, kepalang merahan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan dari yang awal terbentuknya palang merah tersebut. Oke. Nah, awal mulanya itu adalah di gerakannya di Solferino. Nah, di Solferino sendiri pada tanggal 24 Juni tahun 1869 terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Banyak korban jiwa yang jatuh pada saat itu. Nah, pada saat itu Henry Dunant, pria berkebangsaan Swiss, ingin bekerja sama oleh pemerintah setempat, jadi di Solferino, membahas tentang bisnisnya. Tapi pada saat itu Henry Dunant melihat banyak orang yang kehilangan nyawanya saat perang terjadi. Henry Dunant tergerak hatinya dan membentuk suatu organisasi palang merah yang ingin menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, kita berlanjut ke lambang palang merah. Oke, lambang palang merah itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah lambang palang merah yang berbentuk seperti salib, dan yang kedua lambang palang merah yang berbentuk bulan sabit. Oke, terus kenapa kok Indonesia memilih lambang palang merah yang berbentuk salib? Kenapa ya teman-teman, tahu nggak kenapa? Nah, kalau nggak tahu, saya akan menjelaskan kenapa kok Indonesia memakai lambang palang merah yang berbentuk salib. Dikarenakan mayoritas di negara Indonesia itu adalah Islam, betul, dan memiliki berbagai macam agama. Nah, yang kedua itu adalah bulan sabit merah. Kenapa kok dikatakan bulan sabit merah? Yakni dikarenakan mayoritas dan seluruhnya itu adalah beragama Islam. Contohnya teman-teman, yang pertama di negara kita Indonesia itu adalah memakai lambang salib, dan yang kedua di Malaysia yakni memakai lambang bulan sabit merah. Oke, untuk lambang palang merah kita sudah jelaskan. Nah, selanjutnya yakni 7 prinsip dasar kepalang merahan. Yakni apa saja? Kita sebutkan sama-sama ya teman-teman. Ada 1 yakni kemanusiaan, 2 yakni kesamaan, 3 yakni kenetralan, 4 yakni kemandirian, 5 kesukarelaan, 6 kesatuan, 7 kesemestaan. Prinsip dasar kepalang merahan kan sudah saya sebutin tadi, ya kan? Nah, yang pertama saya akan jelaskan. Yang pertama yakni kemanusiaan. Apa sih arti kemanusiaan sendiri? Nah, kemanusiaan di sini berarti memanusiakan manusia. Contohnya, jikalau semisal kayak zaman-zaman sekarang pandemi COVID-19. Nah, kita harus bisa memanusiakan manusia dengan cara apa? Dengan cara kalau semisal ada yang terpapar, teman kita atau saudara kita ada yang terpapar COVID-19, kita bisa membantunya dengan cara memberi dukungan, memberi motivasi, memberi semangat untuk bisa melawan yang namanya pandemi COVID-19. Pertama tadi juga ya,
yakni kemanusiaan. Nah, yang kedua yakni adalah kesamaan. Apa sih kesamaan itu? Nah, di sini saya akan jelaskan untuk teman-teman. Kesamaan itu adalah kita hidup harus bersama. Tidak ada yang namanya egoisme. Kesamaan. Contohnya, ya, pandemi COVID-19. Saya mengambil pandemi lagi. Oke. Semisal teman kita, saudara kita ada yang terpapar COVID-19, kita bisa membantu. Kita harus bisa merasakan yang apa teman kita, saudara kita rasakan. Kita harus bisa mengasih motivasi supaya apa? Supaya kesamaan ini muncul dari kedua pihak. Oke, yang pertama sudah tadi teman-teman, yakni kemanusiaan. Yang kedua sudah ya tadi, ini kesamaan. Nah, yang ketiga yakni kenetralan. Apa sih kenetralan itu? Nah, kenetralan itu adalah kita itu harus netral, dalam arti tidak boleh memihak siapapun dan dimanapun. Seperti contohnya di Israel atau di Palestina itu terjadi yang namanya pertempuran antara memperebutkan negara Israel dan Palestina. Ya, di PMI sendiri itu tidak boleh memihak pihak Israel, tidak boleh juga memihak pihak Palestina. Kita harus netral satu dengan yang lain. Oke, yang pertama teman-teman ya. Pertama yakni kemanusiaan, yang kedua kesamaan, yang ketiga kenetralan. Nah, yang keempat yakni kemandirian. Apa sih kemandirian itu? Nah, oke. Saya akan sedikit menjelaskan sedikit ya. Kemandirian itu kita harus mandiri, tidak boleh bergantung sama siapapun. Contohnya, jikalau semisal ada korban kecelakaan, kita harus bisa sigap. Kalau kita ada di situ, kita langsung tolong. Jangan sesekali menunggu dari orang lain yang yang menolong. Kita harus sigap. Tidak ada kata yang namanya kita menunggu. Kalau kita menunggu, berarti kita menghilangkan nyawa si korban. Itu akan mendapatkan hukuman. Oke, yang pertama tadi sudah ya, yang kedua sudah, yang ketiga sudah, yang keempat sudah. Yakni yang kelima, yakni kesukarelaan. Teman-teman tahu nggak apa sih kesukarelaan itu bagi PMI? Nah, nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kesukarelaan. Kesukarelaan di sini diartikan yakni adalah kita sebagai PMI harus bisa rela menyumbangkan tenaga kita, menyumbangkan uang kita, menyumbangkan harta benda kita demi menolong sesama. Contohnya ya teman-teman, semisal katakanlah banjir ya, kita dari PMI rela untuk menyumbangkan tenaga kita untuk membantu manusia yang terdampak banjir, dan tidak sama sekali kita dari PMI membutuhkan uang. Kita rela dengan ikhlas, kita bekerja dengan ikhlas
tanpa biaya apapun, sepeser apapun. Yang keenam, yakni kesatuan. Apa sih kesatuan menurut teman-teman? Kalau teman-teman tahu, saya akan menjelaskan sedikit apa sih kesatuan itu. Nah, kesatuan di sini diartikan kita harus bisa bersatu untuk membantu teman kita yang lagi kesusahan. Contohnya, di saat pandemi COVID-19 ini masih ada yang terpapar, ada yang terdampak COVID-19. Kita bisa membantu dengan cara apa? Kita harus bisa membantu pemerintah untuk bersatu semua, bersatu melawan COVID-19. Dengan cara apa? Menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang kedua, kalau semisal ada teman kita, saudara kita, atau siapapun yang kita kenali ataupun tidak, yang terdampak atau terpapar COVID-19, kita bisa membantu mereka dengan cara menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Insya Allah pandemi akan segera berakhir. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, saya buka dulu ya. Oke, yang terakhir yakni kesemestaan. Apa sih menurut teman-teman kesemestaan sendiri? Tahu nggak? Ayo, kalau nggak tahu, saya jelaskan sedikit ya. Kesemestaan yakni adalah jikalau ada seseorang yang mengalami musibah seperti pandemi, misal pandemi COVID-19. Nah, kita harus bisa membantu dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan juga kesemestaan di sini berarti bukan hanya satu wilayah saja, tapi mencakup keseluruhan wilayah. Dan juga kesemestaan sendiri kita menolong, tidak hanya memandang ras, budaya, agama. Kita tidak memandang itu, semuanya kita tidak memandang itu. Kita bisa membantu, menolong sesama tanpa pandang bulu. Contohnya, semisal ada banjir di luar Jawa, kita disuruh membantu. Kita siap atau tidak untuk membantu? Kalau kita siap, kita kirimkan ke sana. Kita harus bekerja keras. Supaya apa? Supaya kesemestaan bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk kedepannya, dan semoga ilmu kita bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Farvisa Akbar dan teman saya Ahmad Praetno mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.